Acting like your money, think better get it on the rich man. Acting like Kakak, menurut kakak ekspor dan impor itu apa sih? Oke, singkat saja. Jadi ekspor adalah perdagangan antar negara di mana produk dari dalam negeri dikirim ke luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan perdagangan antar negara di mana produk dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Paham? Kegiatan ekspor dan impor didasari oleh kondisi di mana suatu negara tidak ada yang benar-benar mandiri. Semua negara pasti membutuhkan satu sama lain. Faktor utama penyebab terjadinya ekspor adalah keadaan ekonomi di suatu negara. Serta faktor utama penyebab terjadinya impor adalah untuk memenuhi bahan baku di sebuah negara. Ada juga loh dampak positif dan negatif dari kegiatan ekspor dan impor. Apa sih dampak positif dan negatifnya? Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan jumlah produksi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sedangkan dampak negatifnya yaitu adanya ketergantungan antara negara satu dengan yang lainnya dan juga memunculkan persaingan dengan negara-negara yang melakukan kegiatan ekspor dan impor. Nah, terdapat beberapa kendala pada permasalahan ekonomi ekspor dan impor di Indonesia. Yang pertama adalah masalah birokrasi yang berlebihan, di mana pengurusan dokumen ekspor dan impor mengalami akses yang cukup rumit dan mengalami anjay. Terdapat beberapa kendala ekspor dan impor di Indonesia. Salah satunya adalah masalah birokrasi, di mana kepengurusan dokumen ekspor dan impor di Indonesia terbilang masih cukup rumit dan memakan waktu yang cukup lama. Masalah yang kedua adalah kendala pada sarana transportasi di Indonesia sehingga masih menyebabkan beberapa barang ekspor dan impor mengalami kerusakan dan kerugian yang cukup besar. Yang ketiga adalah persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha, di mana hal itu dapat menyebabkan penurunan harga ekspor dan impor dan mengalami kerugian pada antar pelaku usaha. Solusi dari masalah impor dan ekspor. Yang pertama, menyusun kebijakan yang konsisten dan menguntungkan bagi perusahaan yang akan melakukan impor dan ekspor. Yang kedua, menjalin kerjasama yang erat dengan negara-negara lain untuk memfasilitasi proses ekspor dan impor. Yang ketiga adalah menyediakan informasi yang terakurat dan terkini dari pasar yang dituju oleh perusahaan yang akan melakukan impor dan ekspor. Sekian dari solusi dari saya, makasih.